Lilin 2 ketika angin timur berbisik di tanah Majapahit. Senja turun perlahan di atas reruntuhan Trowulan. Bekas kebesaran Majapahit yang kini tinggal tumpukan bata merah dan bisik angin. Jaka Seta, seorang pemuda berusia 30 tahun, berjalan perlahan di antara puing-puing candi kecil yang dipeluk waktu. Ia bekerja sebagai penjaga di sebuah perpustakaan kecil milik keluarga yang diwariskan turun-temurun. Tempat menyimpan naskah-naskah kuna yang tak banyak orang peduli lagi. Namun bagi Jaka Seta, setiap lembaran lontar dan serat berdebu itu adalah napas leluhur yang masih berdenyut di bumi Jawa. Hari itu, seperti biasa, ia membersihkan ruang penyimpanan di bawah tanah perpustakaan, ruangan yang bahkan keluarganya jarang buka. Di pojok ruang yang lembab, ia menemukan sebuah peti kayu jati yang disegel dengan tali ijuk hitam. Di atas peti itu tertulis aksara Jawa kuno. Sabdo kang ora pisah saking bumi. Sabda yang tak pernah lepas dari bumi. Tangan Jaka Seta bergetar ketika menyentuh segel itu. Begitu tali dibuka, udara dingin seolah keluar dari dalam peti, seperti hembusan napas masa lalu. Di dalamnya tersimpan sebuah naskah usang yang dilapisi kain mori kuning, berbau dupa dan tanah basah. Saat ia membuka lembar pertama, cahaya lampu minyak di ruangan seolah bergetar. Huruf-huruf Jawa di dalamnya seakan bergerak, membentuk pola aneh seperti gelombang air. Naskah itu bertajuk, Sabdo Palon Simbol. Di bawah judul, tertulis nama pengarang, Empu Lelana, Kaula Ring Pajajaran, panurunipun Sabdo Palon. Nama itu membuat Jaka Seta menelan ludah. Ia tahu Sabdo Palon bukan sekadar tokoh legenda. Ia adalah penasihat spiritual Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Dalam kepercayaan lama, Sabdo Palon adalah penjelmaan kebijaksanaan bumi Jawa, roh penjaga kesadaran Nusantara yang berjanji akan tumbuh kembali setelah 1000 tahun Majapahit runtuh. Ketika membaca baris pertama, Jaka Seta merasa dadanya sesak. Sapa kang lali marang asale, bakal ilang dalane. Sapa kang orang ngurmati bumi, bakal ilang rasane. Siapa yang lupa asalnya, akan kehilangan jalannya. Siapa yang tidak menghormati bumi, akan kehilangan rahasianya. Seolah ada getar halus dalam telinganya, seperti suara yang datang dari jauh, bukan suara manusia, tapi bisikan yang terasa di dalam dada. Ia menutup naskah, tapi gema kalimat itu tetap berputar di pikirannya. Malamnya, ketika Jaka Seta kembali ke rumah di pinggir sawah, bulan purnama menggantung tepat di atas gunung Penanggungan. Di sanalah, dalam keheningan malam yang berbau tanah basah, ia mendengar suara yang tidak ia kenali, pelan, dalam, dan penuh wibawa. Wiswayahe, Jaka Seta, sabdo bumi kudu tangi maneh. Jaka Seta tersentak. Ia menoleh ke sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon kelapa yang bergoyang tertiup angin timur. Ia berusaha tidur, tapi mimpi aneh datang. Ia melihat kerajaan Majapahit dalam kemegahan terakhirnya. Prabu Brawijaya duduk termenung, dan di sampingnya berdiri seorang pria berjubah putih. Wajahnya bersinar, matanya dalam seperti samudra. Sabdo Palon. Dalam mimpi itu, Sabdo Palon berbicara padanya. Ilmu langit lan bumi ora ana kang pisah. Nanging wong jaman saiki wis lali marang rasa. Rasa iku kunci. Jaka Seta. Yen rasa ilang, tanah Jawa bakal suung. Saat terbangun, fajar telah menyingsing. Jaka Seta keringat dingin, namun dadanya terasa hangat, seolah ia baru saja menerima pesan dari masa lalu. Sejak hari itu, ia mulai menulis ulang isi naskah Sabdo Palon Simbol dengan huruf Latin, bertekad mengungkap makna setiap kata. Tapi setiap kali ia menulis, huruf-huruf itu berubah, seolah menolak untuk diterjemahkan. Kadang menjadi doa, kadang menjadi teka-teki. Di luar, angin timur bertiup pelan, membawa aroma dupa dan melati. Dari kejauhan, gong di Pura Tua berbunyi 3 kali. Gum, gum, gum. Suara itu menggema di dada Jaka Seta, dan ia sadar, sesuatu telah terbangun dari tidur panjangnya. Bumi Majapahit belum mati. Ia hanya menunggu seseorang yang mau mendengar suaranya kembali. Dan malam itu, di antara sisa bata merah dan kabut purnama, Sabdo Palon mulai berbisik lagi.
Simbol bulan baru naskah yang tak mau dibaca. Sejak malam purnama itu, hidup Jaka Seta tak lagi sama. Setiap kali ia membuka naskah Sabdo Palon Simbol, udara di sekitar ruangan berubah. Lampu minyak bergetar, suara jangkrik lenyap, dan hawa dingin menelusup sampai ke tulang. Ia mulai merasa bahwa naskah itu memiliki kehendaknya sendiri, seperti makhluk hidup yang tahu siapa yang membacanya. Suatu malam, Jaka Seta mencoba menyalin halaman kedua. Namun sebelum ujung penanya menyentuh kertas, angin berhembus dari arah barat, padahal semua jendela tertutup. Lembaran lontar itu bergetar, lalu terbuka sendiri pada bagian tengah. Tulisan di sana berbeda, lebih padat, seolah ditulis dengan tangan yang penuh tenaga batin. Di atasnya tertulis, "Ora kabeh kawruh kena diwaca, amarga ora kabeh mata wis siap kanggo weruh." Tak semua pengetahuan boleh dibaca, sebab tidak semua mata siap untuk melihat. Tinta di naskah itu tampak seperti darah kering. Jaka Seta menelan ludah. Ia membaca dengan perlahan, huruf demi huruf, tapi semakin ia mencoba memahami, kepala terasa berdenyut. Dalam pandangan matanya yang kabur, ia mulai melihat bayangan, istana megah yang terbakar, prajurit berlari, dan seseorang berjubah putih yang menatapnya dari balik asap. Bayangan itu berubah menjadi sosok lelaki tua berjenggot putih, mengenakan ikat kepala hitam dan kain lurik. Ia muncul di tengah ruangan, berdiri tegak tanpa bayangan. Matanya menatap tajam tapi hangat. "Anak muda," katanya. Suaranya bergema dari segala arah. "Kowe wis nyentuh kaurusing ora kanggo sapa wae." Jaka Seta terdiam. Ia merasa antara takut dan takjub. "Sira sapa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku iki sing nyerat naskah sing kok baca. Aku Empu Lelana, kawula Majapahit pungkasan, penjaga sabda kang ora bisa mati." Nama itu membuat Jaka Seta tersentak. Ia ingat nama itu tertulis di halaman pertama naskah. Tapi kini, Empu Lelana berdiri nyata di hadapannya. Meski tubuhnya samar, seperti asap dupa yang mengambil bentuk manusia. Empu Lelana menatapnya dalam-dalam. "Sabdo Palon ora mung dongeng, Jaka Seta. Dheweke iku simbol kawruh, lambang rasa sejati wong Jawa. Nanging saiki, wong-wong wis kelangan rasa. Mula sabdane ora yeso dingerteni maneh." Jaka Seta memberanikan diri bertanya, "Apa maksudnya sabda itu tidak bisa dibaca? Bukankah aku hanya ingin memahami pesan leluhur?" Empu Lelana tersenyum tipis. "Leluhur ora nulis nganggo tinta, nanging nganggo rasa. Yen mung maca nganggo mata, sing kowe temoni mung wujude. Nanging yen kowe maca nganggo rasa, sabda iku bakal urip maneh." Tiba-tiba, naskah di meja bergetar. Huruf-huruf di dalamnya berpendar cahaya keemasan. Jaka Seta menatap kagum, sementara suara gamelan lembut terdengar entah dari mana. Irama pelok yang menenangkan tapi juga menggetarkan dada. Empu Lelana berjalan mendekat. Jaraknya hanya 1 langkah dari Jaka Seta. Wong Jawa jaman biyen ngerti, yen ilmu iku ora mung kanggo ngerti, nanging kanggo ngeling. Sabdo Palon iku ora ngajari kepinteran, nanging ngajari eling. Eling marang sapa awake iki, eling marang asal bumi lan langit. Ketika sosok itu perlahan memudar, Jaka Seta merasa dadanya panas. Ia melihat tangannya gemetar, dan di punggung telapak tangan kirinya muncul guratan halus membentuk aksara Jawa, Mensi. Ia tidak tahu artinya, tapi setiap kali menatapnya, perasaan damai dan hangat menyelimuti dirinya. Sejak malam itu, Jaka Seta tak lagi berani membaca naskah itu di sembarang waktu. Ia hanya membuka ketika hati dan pikirannya tenang. Kadang ia mendengar suara gamelan lembut di telinga. Kadang aroma bunga kantil memenuhi ruangan tanpa sebab. Ia mulai memahami sedikit demi sedikit bahwa Sabdo Palon Simbol bukanlah kitab pengetahuan, melainkan cermin kesadaran. Suatu pagi, saat matahari baru naik, ia mendengar langkah kaki di luar perpustakaan. Seorang wanita tua datang membawa sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi air. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Kenira, juru kunci Pura Panataran. "Aku krungu saka leluhurku, ana wong enom sing wis nemu sabda sing suwe ilang," katanya lirih. "Ati-ati,
Nak, sabda iku urip. Yen orang ngerti tata krama, sabda bisa calari gila. Jaka Seta menatapnya dengan rasa hormat. Ia tak tahu bagaimana Nyai Kenira tahu tentang naskah itu, tapi ucapan perempuan tua itu membuatnya sadar bahwa sejak ia membuka peti itu, batas antara dunia kasat mata dan tak kasat mata telah mulai pudar. Malamnya, ketika ia kembali membaca naskah itu, halaman terakhir bergetar sendiri. Tulisan baru muncul, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Sawijining wektu, yen rasa wis tangi, sabdo palon bakal nyawiji maneh karo bumi. Pada suatu waktu, ketika rasa telah bangkit, sabdo palon akan bersatu kembali dengan bumi. Jaka Seta menatap kalimat itu lama. Angin timur berhembus pelan lewat jendela, membawa aroma dupa dan suara lembut dari kejauhan. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Dan naskah itu, naskah yang tak mau dibaca, kini telah memilih pembacanya. Api sabda yang tak pernah mati. Malam itu, Trowulan tenggelam dalam sunyi yang ganjil. Langit pekat tanpa bintang. Hanya rembulan separuh menggantung di atas reruntuhan bata merah yang seolah berbisik sendiri. Jaka Seta duduk di beranda perpustakaannya, menatap kendi air dan dupa yang ia nyalakan sesuai nasihat Nyai Kenira. Asap tipis naik perlahan, membentuk pusaran samar yang menyerupai wajah manusia. Sudah 3 malam ia tak berani membuka naskah Sabdo Palon Simbol. Namun, keheningan malam seakan memanggil. Dalam dada, ada desir lembut seperti suara dari masa yang jauh. Ia menutup mata, membiarkan kesadarannya hanyut. Perlahan, dunia di sekelilingnya lenyap, diganti oleh suara gamelan lirih, aroma bunga kantil, dan cahaya merah keemasan yang menari di udara. Ia berdiri di tengah pelataran istana megah. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki berwajah teduh dengan sorot mata tajam, mengenakan jubah putih bersulam emas. Aura ketenangan mengalir darinya. Namun di balik senyumnya tersimpan wibawa yang membuat lutut Jaka Seta bergetar. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat yang menggema ke seluruh penjuru langit. Aku iki Sabdo Palon, kaula bumi Jawa, suara kang ora bisa sirna. Jaka Seta menunduk. Tapi hatinya bergetar hebat. Ia ingin berbicara, namun lidahnya keluh. Sabdo Palon mendekat selangkah, dan setiap langkahnya menimbulkan getaran halus di tanah. Zaman Majapahit wis dadi lebu, nanging sabdaku ora mati. Wong-wong saiki wis kelangan rasa, wis ngugemi kawruh tanpa jiwa. Nanging kowe, Jaka Seta, wis krungu suaraku maneh. Iki tandha, wektu wis nyedhak. Suara itu bergema dalam dada Jaka Seta, bukan hanya di telinga. Ia melihat sekeliling, istana Majapahit dalam kejayaannya. Prajurit berbaris, pendeta bersemedi, dan api dupa membumbung di langit merah jingga. Namun dalam sekejap, semua itu terbakar. Asap hitam naik, menyelimuti langit, dan dari balik kabut muncul wajah-wajah manusia zaman sekarang. Sibuk, bising, haus akan ilmu tapi kehilangan arah. Sabdo Palon menunjuk ke arah mereka. Iki wujude jamanmu. Ilmu maju, nanging rasa mati. Wong Jawa wis ora ngerti makna nguri-uri bumi lan ngeling marang sangkan parane. Nanging aja sedih. Sabda iki bakal tangi maneh yen ana wong sing gelem eling. Jaka Seta memberanikan diri bicara, suaranya bergetar. Apa yang harus kulakukan, Sang Sabdo? Sabdo Palon tersenyum lembut. Tapi matanya menyala seperti bara. Tugasmu ora gampang. Kowe kudu nyawiji karo bumi, karo banyu, karo geni, karo angin. Saben unsur iku nyimpen kawruh sing wis dilalekake. Yen wis ngerti maknane, kowe bakal ngerti sapa sejatine Sabdo Palon. Angin berputar kuat, membuat jubah Sabdo Palon berkibar. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul sinar putih yang menembus dada Jaka Seta. Dalam sekejap, ribuan simbol kuno melintas di benaknya. Gambar gunung, naga, cakra, dan ombak. Setiap simbol berbicara dalam bahasa rasa, bukan huruf, bukan kata. Sabdo Palon berbisik. Suaranya lembut tapi menusuk kalbu. Yen kowe wis ngerti rasa gunung, kowe bakal ngerti ketenangan. Yen ngerti rasa banyu, kowe bakal ngerti kesabaran.
Yen ngerti rasa geni, kowe bakal ngerti keberanian. Yen ngerti rasa angin, kowe bakal ngerti kebebasan. Nanging yen kabeh nyawiji, mung bakal ana siji, eling. Cahaya di sekeliling mereka makin terang. Istana Majapahit lenyap, diganti lautan cahaya yang tenang. Sabdo Palon perlahan berjalan mundur. Tubuhnya berubah menjadi kabut bercahaya. Aku ora lunga, Jaka Seta. Aku mung nyawiji. Yen kowe krungu angin, yen kowe nyawang banyu, aku ana ing kana. Sabdaku ora mati, mung ngaso nganti wong Jawa eling maneh. Cahaya meledak lembut, dan Jaka Seta tersadar di kamarnya. Dupa telah padam, tapi udara masih berbau bunga kantil. Di tangannya, ia menemukan selembar daun lontar yang tak ada sebelumnya. Di atasnya, tertulis dengan aksara halus. Sabda kang ora mati iku rasa sing ora lali. Sabda yang tak mati adalah rasa yang tak lupa. Ia menatap lontar itu lama. Setiap huruf seperti hidup, berdenyut seirama dengan jantungnya. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ia telah bertemu roh abadi tanah Jawa, suara yang telah melintasi 1000 tahun keheningan. Sejak malam itu, Jaka Seta mulai menjalani hidup dengan cara berbeda. Ia berbicara lembut pada tanah sebelum melangkah. Ia menatap air dengan hormat sebelum minum. Ia mulai memahami bahwa dunia bukanlah benda mati, melainkan tubuh besar tempat manusia hanya sebutir napas. Dan setiap kali angin timur bertiup, ia mendengar suara samar di telinganya. Suara yang dulu hanya berupa bisikan, kini terdengar jelas. Eling, Jaka Seta, sabdaku ana ing saben napasmu. Ia menutup mata, tersenyum, dan membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Di kejauhan, gong pura tua berdentang 3 kali, tanda bahwa sabda bumi belum mati. Sabdo Palon masih bernafas di tanah Jawa, menunggu manusia yang mau mendengarkan dengan hati. Pembesaran bulan sabit di balik gerbang Kalabaka. Beberapa pekan setelah pertemuannya dengan Sabdo Palon, Jaka Seta mulai mengalami perubahan aneh dalam kesehariannya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya sering kosong menatap jauh, seolah melihat sesuatu di balik dunia yang kasat mata. Kadang, di tengah malam, ia terbangun dengan keringat dingin karena mendengar suara gong yang tak berasal dari manapun. Kadang pula ia melihat bayangan candi-candi yang muncul di tengah ladang kosong, hanya sesaat, lalu lenyap seperti asap. Suatu malam, ketika bulan menggantung purnama penuh, Nyai Kenira datang lagi ke perpustakaannya. Perempuan tua itu membawa kendi berisi air suci dari sendang derajat, dan seikat bunga kantil yang masih segar. Ia memandangi Jaka Seta lama, lalu berbisik lirih, "Kowe wis diundang, nak. Gerbangnya wis kebuka." Jaka Seta mengernyit. "Gerbang apa, Nyai?" Nyai Kenira menatapnya dalam. Mata tuanya berkilat seperti bara yang terbungkus kabut. "Gerbang Kalabaka, lawang sing misahake jagat kasar lan jagat rasa. Yen kowe wis siap, mlebu kono lan goleki makna sabda sing sejati. Nanging elinga, sapa sing mlebu tanpa rasa suci, ora bakal bali." Ucapan itu menggema dalam dada Jaka Seta. Tanpa menjawab, ia hanya mengangguk. Nyai Kenira meletakkan kendi air di hadapannya, menaburkan bunga kantil, lalu pergi perlahan, meninggalkan aroma dupa yang samar. Malam semakin larut. Angin timur bertiup lembut, membawa suara seperti gemerincing gamelan dari kejauhan. Jaka Seta menatap kendi itu lama. Ia tahu, malam ini adalah waktu yang telah ditentukan. Ia duduk bersila di depan naskah Sabdo Palon Simbol, menutup mata, dan menarik napas panjang. Dalam keheningan itu, ia merapalkan mantra kuno yang ia temukan di tepi naskah. Sangkan paraning dumadi, mugi kaula eling marang asale lan parane. Udara di sekitar bergetar. Dupa yang padam tiba-tiba menyala kembali, dan ruangan dipenuhi cahaya keemasan. Dinding-dinding perpustakaan seolah larut menjadi kabut, dan di depannya muncul sebuah gerbang batu raksasa, berukir naga kembar yang saling melilit. Di atasnya tertulis aksara kuno, "Lawang Kalabaka, gerbang waktu tak berujung." Tanpa ragu, Jaka Seta melangkah. Begitu kakinya melewati ambang,
Tubuhnya seperti terserap cahaya. Dunia di sekeliling lenyap. Ia kini berdiri di lembah luas yang diselimuti kabut putih. Udara di sana harum bunga kenanga, dan di kejauhan terdengar suara aliran air sungai yang menenangkan. Namun yang paling memukau adalah gunung menjulang di tengah lembah. Gunung Merapi kuno, puncaknya berkilau seperti emas cair. Di depan gunung itu berdiri seorang pria berjubah coklat tua, membawa tongkat dari kayu sawo. Wajahnya mirip dengan Empu Lelana, tapi lebih muda dan penuh cahaya. "Sugeng rawuh, Jaka Seta," katanya lembut. "Iki dudu alam pati, nanging alam rasa. Kene, kabeh kauruh orang nganggo tembung, nanging nganggo rasa sing suci." Jaka Seta menunduk hormat. "Sampun dangu kawula nyuwun pangertosan, Empu. Apa tegese sabdo palon simbol sing kawula gadhahi?" Empu itu tersenyum tipis. "Sabdo iku ora mung suara. Iku gerak bumi, napas angin, jantung banyu, lan geni sing nyala. Yen kowe bisa ngrungokake bumi, kowe bakal ngerti sabda iku." Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan tiba-tiba bumi bergetar. Dari tanah muncul 4 pancaran cahaya. Merah, biru, putih, dan hijau. Setiap warna berubah menjadi wujud. Api yang menari, air yang berputar, batu yang bersinar, dan angin yang berbisik. "Iki papat rasa jagat," ujar empu itu. "Saka kene kauruh sabdo palon lahir. Sing nyawiji bakal nemu harmoni, sing lawan bakal ilang kaya lebu." Jaka Seta menatap takjub. Ia mencoba mendekati api, tapi nyala itu tak membakar, justru hangat dan damai. Ia menyentuh air, dan mendengar bisikan, "Sabar iku kekuatan, ora kekalahan." Ia menatap batu, dan merasakan keteguhan, "Tegak tan ana wedi." Lalu angin berhembus lembut, membisikkan kata, "Ora ana kauruh tanpa kebebasan." Ketika 4 unsur itu menyatu di hadapannya, cahaya besar melingkupi seluruh lembah. Suara sabdo palon bergema dari segala arah. "Iki lawang rasa, Jaka Seta. Kabeh kauruh ora ana gunane yen ora ana eling. Eling iku dasar, rasa iku dalan, sabda iku wujude." Tubuh Jaka Seta melayang ringan, diselimuti cahaya putih. Ia melihat masa lalu dan masa depan berbaur menjadi satu. Majapahit yang megah, penjajahan, zaman modern, semuanya hanyalah lapisan waktu yang saling menindih. Ia menyadari bahwa Kalabaka bukan tempat, tapi kesadaran, ruang di mana masa lalu dan masa depan berhenti, dan yang tersisa hanyalah sekarang. Ketika ia kembali sadar, ia sudah duduk lagi di perpustakaannya. Gerbang batu telah lenyap, tapi di meja kayu terdapat batu kecil berwarna merah, berkilau lembut. Di bawah batu itu, tertulis kalimat baru dalam naskah. "Wong sing ngerti lawang rasa, ora bakal ilang dalane." Barang siapa memahami gerbang rasa, ia tak akan kehilangan jalannya. Jaka Seta menatap batu itu lama, lalu tersenyum. Ia tahu, perjalanannya baru mencapai gerbang pertama. Di balik Kalabaka, masih tersimpan rahasia yang lebih dalam. Rahasia tentang dirinya sendiri dan tentang sabda bumi yang belum sepenuhnya terucap. Dan di luar sana, angin timur kembali berembus. Kali ini bukan sekadar angin. Ia membawa suara lembut dari alam rasa. "Lanjutna lakumu, Jaka Seta. Sabdaku isi durung rampung." Api tetes air antara api dan air, cermin diri. Sejak malam ia melewati gerbang Kalabaka, hidup Jaka Seta tak lagi berpijak sepenuhnya di dunia yang sama. Kadang-kadang, ia bisa mendengar suara bumi saat ia menapak, atau melihat cahaya bergetar di permukaan air seperti sedang berbicara. Ia masih tinggal di perpustakaan Trowulan, tapi rasanya seperti berada di antara dua dunia. Dunia kasat mata dan dunia rasa yang baru saja ia masuki. Setiap malam, ia duduk di depan batu merah kecil yang dibawanya dari alam Kalabaka. Batu itu memancarkan cahaya lembut, seolah bernapas. Ketika ia menatap lama, di dalamnya tampak pusaran api dan air yang saling berkejaran, dua kekuatan yang berlawanan namun tak pernah benar-benar bertarung. Dari pusaran itu, terdengar bisikan halus, suara yang sudah akrab di telinganya.
Rasa iku kaya banyulan geni, jaka seta. Yen salah ngelola, kabeh bakal kobong utawa banjir. Nanging yen selaras, bakal dadi urip. Kata-kata itu menancap dalam. Jaka Seta mulai memahami bahwa ajaran Sabdo Palon bukan hanya tentang dunia luar, tapi tentang keseimbangan batin manusia. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya sudah seimbang? Ia masih manusia biasa dengan rasa ingin tahu, ambisi, dan ketakutan. Tapi kini di dadanya tumbuh sesuatu yang lebih besar dari logika. Sebuah getaran halus yang membuatnya ingin memahami rasa sejati. Pada suatu malam yang sunyi, ia kembali bermeditasi. Dupa menyala. Batu merah di hadapannya bersinar lebih terang dari biasanya. Tiba-tiba, ruangan itu lenyap, diganti oleh lautan luas berwarna biru gelap. Di tengah lautan itu berdiri dirinya sendiri, atau sesuatu yang menyerupainya. Sosok itu identik dengannya, tapi matanya menyala merah seperti bara. "Aku Iki Kowe," kata sosok itu. Suaranya bergemuruh. "Bagian sing ora kowe tampa. Aku geni, ambisi, amarah, lan kepinginanmu kanggo ngerti kabeh." Jaka Seta mundur selangkah, tapi air di bawahnya tak membasahi kaki. Ia menatap sosok itu dengan getir. "Kalau kau bagian dariku, mengapa kau menakutkan?" "Amarga kowe ora gelem ngakoni aku," jawabnya. "Kowe nyebut dirimu murid Sabdo Palon. Nanging isi kepengin kauruh supaya dianggep pinter. Kowe ora eling, yen kauruh tanpa rasa iku geni sing ngobong." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Jaka Seta tak bisa menyangkalnya. Ia memang ingin memahami Sabdo Palon bukan semata karena pengabdian, tapi juga karena ingin tahu lebih dari siapapun. Ia ingin menemukan makna terdalam, mungkin juga ingin dianggap sebagai pewaris ajaran kuno. Namun tiba-tiba, ombak besar datang dari kejauhan, menggulung tubuh keduanya. Dalam pusaran air, muncul sosok lain, dirinya juga, tapi kali ini bermata bening, lembut, dan berwajah damai. Suaranya menenangkan seperti nyanyian malam. "Aku Iki Banyu. Aku sabar, pasrah, lan ngelmu kang orang lawan. Tanpa aku, geni ora yeso urip. Nanging tanpa geni, aku ora ngerti arah." Dua sosok itu berdiri di hadapan Jaka Seta. Air dan api, ketenangan dan gejolak, keduanya berasal dari dirinya sendiri. Ia sadar, selama ini ia mencoba menjadi sempurna dengan menolak sebagian dirinya. Padahal keseimbangan bukan berarti menghapus satu sisi, tapi menerima keduanya dalam harmoni. Ia menutup mata. Dalam keheningan itu, ia mengucap perlahan, "Aku ora mungsuhi geni, lan aku ora tenggelam ing banyu. Aku iki panggonane loro." Segera, laut dan api menyatu menjadi cahaya putih yang hangat. Dua sosok itu melebur ke dalam tubuhnya, dan Jaka Seta merasakan getaran luar biasa, seolah dadanya terbuka, dan seluruh semesta masuk ke dalam dirinya. Suara Sabdo Palon bergema di dalam kepala. "Iki kauruh sejati, Jaka Seta. Wong sing ngerti mungsuhe ana ing cero, ora bakal dikuasani donya caba." Cahaya mereda. Ia kini duduk kembali di perpustakaannya. Keringat dingin menetes di dahinya. Batu merah di hadapannya kini memancarkan warna ungu lembut, campuran api dan air. Di bawahnya, di permukaan meja kayu, muncul tulisan samar, entah dari mana datangnya. "Kauruh sejati iku ngerti awake dewe." Pengetahuan sejati adalah mengenal diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Jaka Seta menjadi lebih hening. Ia berbicara lebih sedikit, mendengar lebih banyak. Setiap pagi, ia menatap air sumur dan berterima kasih. Setiap malam, ia menyalakan pelita dan mengucap doa pada api. Ia tahu kini bahwa setiap unsur di luar hanyalah cermin dari dalam dirinya. Namun di balik ketenangan itu, ia mulai mendengar panggilan baru. Setiap kali ia menatap batu merah ungu itu, muncul bayangan samar, siluet gunung yang memancarkan cahaya dari puncaknya. Suara Sabdo Palon berbisik lagi. "Wektumu durung rampung. Sawise ngerti genilan banyu, saiki wektu kanggo ngerti wektu iku dewe." Dan di luar, langit timur tampak lebih terang dari biasanya. Fajar seolah menunggu,
sementara bumi Trowulan bergetar lembut. Perjalanan Jaka Seta belum selesai. Ia telah menaklukkan api dan air dalam dirinya, namun masih ada rahasia yang belum tersingkap, rahasia tentang waktu, dan tentang bagaimana sabda bumi terus berputar dalam lingkaran yang tak pernah berhenti. Jam 2 Purwa, Madya, Wasana. Setelah malam penyatuan antara api dan air, hari-hari Jaka Seta berjalan dengan tenang namun syarat makna. Ia tak lagi terburu-buru memahami naskah Sabdo Palon simbol dengan logika, melainkan dengan rasa yang perlahan menuntunnya. Setiap pagi ia duduk di beranda perpustakaan, menghadap timur, menatap matahari terbit yang memantulkan cahaya di permukaan sawah. Ia mulai menyadari bahwa setiap fajar bukan sekadar pergantian hari, tetapi napas bumi yang sedang berulang. Suatu pagi, ketika ia tengah menyalakan dupa di depan batu merah ungu miliknya, cahaya lembut dari batu itu berpendar dan membentuk lingkaran cahaya di udara. Di tengah lingkaran itu muncul sosok yang sudah tak asing lagi, Empu Lelana, dengan wajah damai dan senyum penuh kebijaksanaan. "Wis wayahe, Jaka Seta," katanya. "Kowe wis ngerti genilan banyu. Saiki wektu kanggo ngerti wektu iku dewe." Waktu. Jaka Seta menatapnya bingung. Apa waktu bisa dimengerti? Empu? Bukankah ia terus berjalan, tak pernah berhenti? Empu Lelana tersenyum. "Wektu ora mlaku kaya garis. Nak, ing kauruh Jawa, wektu iku muter. Ana Purwa, Madya, lan Wasana. Purwa iku wiwitan, Madya iku lakon, lan Wasana iku pungkasan, nanging pungkasan iku uga wiwitan anyar. Kaya lintang sing muncul sawise peteng, kabeh mung ganti wujud." Seketika, lingkaran cahaya di udara berputar lebih cepat. Dalam sorotnya, Jaka Seta melihat bayangan masa lalu. Majapahit berdiri megah, rakyat hidup damai, dan suara gamelan mengiringi tarian di halaman istana. Tapi lambat laun, bayangan itu memudar, berganti dengan kehancuran, perang saudara, dan penjajahan. Namun dari reruntuhan itu tumbuh bayangan baru. Orang-orang menanam padi, membangun rumah, mengajar anak-anak. Kehidupan terus berjalan tanpa benar-benar berhenti. "Iki siklus, Jaka Seta," kata Empu Lelana. "Saben jaman enduwe rasa lan lakone dewe. Wong sing eling bakal ngerti. Ora ana sing pancen anyar utawa lawas. Sing ana mung putaran." Jaka Seta termenung. Ia mulai mengerti bahwa Sabdo Palon bukan sekadar roh leluhur, melainkan kesadaran yang lahir setiap kali manusia Jawa mengingat jati dirinya. Ia bertanya pelan, "Lalu di mana posisiku dalam putaran ini, Empu?" Empu Lelana menatapnya lama. "Kowe saiki ana ing Madya. Kowe sing dadi jembatan antara Purwa lan Wasana. Wong-wong wis lali marang sabda bumi, nanging saka awakmu, rasa iku bisa tangi maneh." Angin berhembus lembut. Lingkaran cahaya kini berubah menjadi pusaran, memperlihatkan 3 lambang besar, gunung, laut, dan langit. Empu Lelana menunjuk satu persatu. Gunung iku Purwa, lambang asal mula, keteguhan lan kesadaran bumi. Laut iku Madya, lambang perjalanan rasa, ombak lan perubahan. Langit iku Wasana, panggonan sabda Bali nyawiji karo asale. Ketika ia mengucapkan itu, Jaka Seta merasakan tubuhnya melayang. Ia melihat dirinya berada di puncak gunung, lalu tenggelam di dasar laut, dan akhirnya melayang di langit biru luas. Di setiap tempat, ia mendengar suara Sabdo Palon. "Aku ora ana ing wektu, nanging wektu ana ing aku. Yen kowe ngerti rasa wektu, kowe bakal ngerti carane bumi ambegan." Dalam cahaya yang berputar itu, waktu berhenti. Ia melihat segala sesuatu seolah satu tubuh besar. Pepohonan, manusia, air, awan, bahkan pikirannya sendiri. Semuanya berdenyut serempak. Ia tak tahu berapa lama ia berada di sana. Mungkin sesaat, mungkin berabad-abad. Ketika akhirnya ia tersadar kembali di perpustakaannya, Empu Lelana sudah tak tampak. Hanya lingkaran kecil bercahaya yang kini membentuk aksara di udara. Purwa Madya Wasana. Cahaya itu perlahan masuk ke dada Jaka Seta, meninggalkan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya,
Ia mulai mencatat pengalamannya dalam buku kecil. Ia menulis, "Waktu bukan garis, melainkan putaran napas." Ketika manusia lupa bahwa ia bagian dari putaran itu, ia akan merasa terasing dari alam dan diri. Tetapi ketika ia kembali eling, waktu menjadi sahabat yang menunjukkan arah pulang. Pada malam keempat setelah itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah alun-alun Majapahit, berdiri di antara orang-orang yang menari mengelilingi lingkaran api. Di tengah tarian itu muncul sosok Sabdo Palon, tersenyum dengan mata bercahaya. "Kowe wis ngerti rasa wektu, Jaka Seta. Saiki ngerti rasa bumi." Ketika terbangun, Jaka Seta mendapati lantai perpustakaannya retak kecil membentuk pola lingkaran, sama seperti pusaran cahaya di mimpinya. Dari celah itu muncul tunas hijau kecil, tumbuh di antara batu bata. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Ia tahu, bumi telah menjawab. Waktu berputar bukan hanya di langit, tapi juga di tanah tempat ia berpijak. Sabdo Palon pernah berkata, "Sapa sing eling wektu, bakal eling urip." Dan malam itu, di bawah rembulan Trowulan yang tenang, Jaka Seta sadar, ia kini bukan sekadar pembaca naskah, melainkan bagian dari sabda itu sendiri, bagian dari putaran abadi antara awal, tengah, dan akhir yang tak pernah benar-benar berpisah. Herba bumi yang bernafas. Sejak hari di mana tunas kecil tumbuh di antara retakan lantai perpustakaan, Jaka Seta mulai merasakan sesuatu yang aneh, bukan menakutkan, tapi menggetarkan. Ia bisa mendengar denyut halus dari dalam tanah, seolah bumi bernafas pelan di bawah kakinya. Setiap kali ia berjalan di halaman Trowulan, setiap langkahnya seperti bergetar lembut, menyalurkan aliran rasa yang menenangkan ke seluruh tubuhnya. Suatu pagi, embun masih menempel di daun jati ketika ia duduk bersila di tepi sungai kecil yang mengalir di belakang reruntuhan candi. Airnya jernih, memantulkan wajahnya dengan sempurna. Ia mengingat kata-kata Sabdo Palon yang terus terngiang di dalam hati. "Bumi iku ora diam, nak, dheweke urip, ambegan, lan ngrungokake." Ia menutup mata, mengatur napas. Dalam keheningan itu, suara alam menjadi jelas. Kicau burung, desau daun, bahkan suara semut yang berjalan di rerumputan. Semua bergabung menjadi satu harmoni yang lembut. Namun di tengah kesunyian itu, suara lain muncul, dalam dan tua, seperti datang dari perut bumi. "Jaka Seta, apa kowe rumangsa uripmu mung kanggo ngerti kawruh?" Ia membuka mata, mencari sumber suara. Tak ada siapapun. Namun tanah di bawahnya bergetar pelan, seperti menjawab pertanyaannya sendiri. Ia tahu, suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam bumi, dari kesadaran yang telah lama menunggu untuk didengar. "Aku iki bumi sing wis kowe injak saben dina," lanjut suara itu. "Kowe sinau geni, banyu, lan wektu, nanging durung ngerti rasa panguripan sejati. Rasa iku ana ing saben makhluk sing nguripi aku." Jaka Seta menunduk. Ia melihat seekor serangga kecil memanjat daun, dan di saat itu, entah mengapa, hatinya bergetar. Ia melihat kehidupan dalam hal-hal yang selama ini ia abaikan. Daun yang jatuh, air yang mengalir, tanah yang gembur, semuanya memiliki kesadaran. Ia teringat pesan Empu Lelana, "Sing bisa ngrungokake bumi, bakal ngerti sabda sing paling jernih." Hari demi hari, Jaka Seta memutuskan hidup lebih sederhana. Ia berhenti menyalakan dupa dan menggantinya dengan bunga segar yang ia petik sendiri. Ia berbicara pada pohon, menyentuh batu, dan mengucap terima kasih pada tanah setiap kali menapakkan kaki. Orang-orang desa di sekitar Trowulan mulai menganggapnya aneh, tapi juga mulai menghormatinya. Mereka memanggilnya Ki Jaka Seta Sang Eling, karena setiap kali ia berbicara, suasana terasa hening dan damai. Suatu sore, datang seorang anak desa bernama Raras, membawa segenggam tanah di tangannya. "Ki," katanya polos, "kenapa tanah ini bisa bau setelah hujan?" Jaka Seta tersenyum, mengelus kepala anak itu. "Karena bumi senang, nak, bau tanah sawise udan iku ambegane bumi. Kaya kowe ambegan sawise tangis, bumi uga ngucap syukur sawise ngombe banyu." Anak itu menatap tanahnya lama,
lalu tersenyum. Sejak saat itu, Rara sering menemaninya belajar tentang alam. Bersama, mereka menanam tunas baru di reruntuhan perpustakaan, menyiramnya setiap hari. Pohon itu tumbuh cepat, dan setiap kali angin berhembus, daunnya berdesir seperti membisikkan doa. Namun pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, tanah di sekitar perpustakaan bergetar lebih kuat dari biasanya. Batu-batu bergeser, debu menari di udara. Dari dalam bumi terdengar suara berat, bukan marah, melainkan penuh kesedihan. Jaka Seta, akeh wong lali marang aku. Bumi dianyaya, alas dirusak, banyu dikotori. Rasa sabdo wis ilang saka atine manungsa. Suara itu membuatnya menggigil. Ia merasa bumi menangis, bukan karena luka fisik, tapi karena kehilangan hubungan dengan manusia. Ia menatap Raras yang tertidur di sudut ruangan dan berbisik lirih. Apa yang bisa kulakukan, Ibu Bumi? Elingana wong-wong marang sabdaku, jawab suara itu lembut. Tandur rasa eling ing atine manungsa, amarga yen rasa wis bali, bumi bakal mari. Keesokan harinya, Jaka Seta mulai berjalan dari desa ke desa, membawa pesan tentang keseimbangan dan rasa eling. Ia tak mengaku guru, hanya penyampai sabda bumi. Ia berkata pada setiap orang yang ia temui, "Saben napasmu nyentuh bumi, nanging kowe lalien bumi uga ambegan bareng kowe." Kata-katanya sederhana, tapi menggugah. Para petani mulai berhenti membakar jerami. Para anak muda berhenti membuang sampah ke sungai. Lambat laun, tanah di sekitar Trowulan menjadi lebih subur, dan burung-burung kembali datang. Suatu malam, saat Jaka Seta kembali ke perpustakaannya, batu merah ungu yang dulu bersinar kini tampak bersinar hijau lembut. Dari dalamnya muncul bentuk daun dan akar yang saling melingkar, simbol kehidupan. Ia mendengar suara sabdo palon bergaung sekali lagi. Kowe wis ngrungokake bumi, Jaka Seta. Saiki wektu ngrungokake langit. Angin berhembus membawa aroma hujan pertama musim itu. Pohon di halaman bergetar halus, seolah memberi hormat. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Setelah memahami bumi yang bernafas, kini ia harus menatap langit, tempat sabda tertinggi bersemayam. Awan dua langit dan sabda. Angin pagi di Trowulan berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan muda. Jaka Seta berdiri di bawah pohon yang ia tanam bersama Raras, memandangi pucuk-pucuk daun yang menari di terpa cahaya mentari. Sejak bumi berbicara padanya malam itu, hidupnya berubah. Ia tak lagi sekadar manusia yang mencari pengetahuan. Ia kini menjadi jembatan antara bumi yang bernafas dan langit yang berbicara. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Langit tampak lebih tinggi dari biasanya, lebih biru, lebih sunyi. Burung-burung terbang rendah, dan bayangan awan bergerak lambat di atas candi-candi tua. Dalam keheningan itu, Jaka Seta mendengar suara lirih, seolah datang dari jauh, namun juga dekat di dalam hatinya. Sawise bumi, delengen langit. Sabda sejati ora mung teka saka ngisor, nanging uga sakan dhuwur. Suara itu bukan lagi suara bumi, melainkan sesuatu yang lebih ringan, lebih halus. Getarannya masuk langsung ke dalam dada. Jaka Seta menengadah, menatap langit tanpa berkedip. Cahaya di atas sana berputar pelan, membentuk pusaran lembut seperti mata yang terbuka. Dan di tengah cahaya itu, muncul sosok bercahaya, tidak jelas bentuknya, tapi auranya menenangkan, penuh kasih dan wibawa. Aku dudu dewa, dudu roh, nanging sabda sing wis suweng lilir ing langit, ujar sosok itu. Kowe wis ngrungokake bumi, saiki waktumu ngrungokake langit supaya ngerti sakabehing jagat. Jaka Seta berlutut, menunduk hormat. Wahai sabda langit, ajari aku makna keseimbangan antara bumi dan dirimu. Bagaimana manusia bisa menyatukan dua dunia yang berbeda? Sosok bercahaya itu tersenyum. Ora ana bedane, Jaka Seta. Langit lan bumi iku kaya napas lan degup jantung. Yen siji mandheg, urip uga ilang. Wong sing bisa ngrungokake loro bakal ngerti sejatine urip. Langit mendadak berubah. Warna biru menjadi ungu tua, diselimuti cahaya keemasan.
Dari awan turun huruf-huruf aksara Jawa bercahaya, melayang di sekeliling Jaka Seta. Setiap huruf itu hidup, bergetar, menyanyikan nada yang berbeda. Ia menatapnya terpukau, menyadari bahwa setiap aksara adalah sabda, dan setiap sabda adalah hidup. Iki aksara urip, kata sosok bercahaya itu. Iki warisan sing ilang saka atine manungsa. Saben aksara nggawa rasa, lan saben rasa nyambung karo jagat. Sosok itu menggerakkan tangannya, dan aksara-aksara itu membentuk satu kalimat panjang yang bercahaya di udara. Manunggal ing budi, bumi lan langit nyawiji. Kalimat itu bergetar, mengeluarkan suara lembut yang membuat tubuh Jaka Seta melayang perlahan. Ia tak lagi berada di tanah. Tubuhnya menembus awan, menuju hamparan langit luas tanpa batas. Di sana, ia melihat jaringan cahaya tak berujung, seperti saraf-saraf raksasa yang menghubungkan bintang ke bintang, dunia ke dunia. Iki rasa langit. Suara sabda itu kembali. Saben pikiranmu, saben rasa manungsa, ngirim cahaya munggah marang aku. Yen pikirane becik, langit nyanyi. Yen pikirane peteng, langit nangis. Jaka Seta memejamkan mata, dan seketika ia melihat pancaran cahaya dari seluruh penjuru bumi. Ada yang putih terang, doa orang yang bersyukur, kasih seorang ibu, niat baik seorang anak. Tapi ada juga yang gelap, keruh, bergetar dengan rasa takut dan amarah. Semua itu membentuk pola besar yang naik dan turun seperti ombak. Ia menyadari, langit bukan tempat jauh, melainkan cermin batin seluruh manusia. Langit ora adoh, nak, bisik suara itu. Langit ana ing pikiran lan rasa. Yen kowe pengin dandani langit, wiwit sakan dandani ati. Perlahan, cahaya di sekelilingnya meredup. Ia turun kembali ke bumi, menjejakkan kaki di tanah dengan lembut. Langit telah kembali biru, namun ada sesuatu yang berubah. Ia bisa melihat garis tipis cahaya menghubungkan langit dan tanah, lewat batang pohon, lewat tetes embun, lewat dirinya sendiri. Ia kini menjadi poros di antara dua dunia. Hari-hari berikutnya, Jaka Seta mulai mengajarkan kepada orang-orang yang datang kepadanya tentang rasa langit. Ia tak berbicara dengan dogma atau kitab, tapi dengan perumpamaan sederhana. Yen atimu peteng, langitmu mendung. Yen atimu padhang, langitmu cerah. Kabeh saka rasa sing metu saka ati dewe. Para petani, pengrajin, dan anak-anak mulai mendengarnya dengan hati terbuka. Mereka belajar tersenyum kepada langit setiap pagi, mengucap terima kasih kepada bumi setiap sore. Desa-desa di sekitar Trowulan perlahan menjadi lebih damai. Suatu malam, Jaka Seta kembali menatap langit. Di antara bintang-bintang, ia melihat bentuk samar wajah Sabdo Palon, tersenyum lembut. Kowe wis ngerti bumi lan langit, Jaka Seta. Saiki wektu kanggo nyawiji loro. Ing kono sabdaku bakal dadi siji karo jiwamu. Angin malam berhembus membawa aroma melati liar. Ia menutup mata, menunduk pada bumi, lalu menatap langit dengan rasa hormat yang dalam. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa dirinya pada penyatuan terakhir, saat sabda dan jiwa tak lagi terpisah oleh batas dunia. Simbol bulan purnama manunggaling sabda. Malam itu, Trowulan sunyi seolah menahan napas. Angin berhenti, daun-daun diam, dan udara dipenuhi cahaya lembut bulan purnama yang menggantung di atas reruntuhan candi. Jaka Seta berdiri di tengah pelataran batu, mengenakan pakaian putih sederhana. Di depannya, batu merah ungu yang selama ini menemaninya kini bersinar terang, memancarkan warna yang berubah-ubah. Merah, biru, hijau, dan akhirnya putih keemasan. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Seluruh perjalanan, dari memahami api dan air, waktu, bumi, hingga langit, membawanya pada titik ini. Titik di mana semua sabda berhenti menjadi kata dan berubah menjadi kesadaran. Suara Sabdo Palon terdengar dari dalam hatinya, tidak lagi seperti suara asing, melainkan gema lembut dari dalam jiwanya sendiri. Wektumu wis tekan, Jaka Seta. Kowe wis ngerti asal bumi lan langit. Saiki ngerti sapa sing ana ing antarane loro kui. Jaka Seta menutup mata. Ia menarik napas panjang,
mengatur irama dengan degup jantung bumi yang berdenyut lembut di bawah kakinya. Di dalam kesunyian itu, waktu seakan berhenti. Ia merasakan tubuhnya menghilang, larut menjadi udara, menjadi angin, menjadi debu cahaya yang melayang di udara. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok besar dari cahaya putih. Sosok itu bukan hanya satu wujud, melainkan berlapis. Wajah Sabdo Palon, wajah Empu Lelana, wajah dirinya sendiri, bahkan wajah semua orang yang pernah ia temui dalam hidupnya. Mereka semua tersenyum. Satu kesatuan yang indah. "Sapa aku Iki, Jaka Seta?" tanya suara cahaya itu. Jaka Seta terdiam, lalu menjawab dengan suara gemetar namun pasti. "Kowe iku aku. Aku uga kowe. Kabeh iki siji." "Bener," jawab suara itu lembut. "Aku dudu roh leluhur sing adoh. Aku yaiku sabda sing urip ing saben rasa eling manungsa Jawa. Saben wong sing eling marang harmoni, sabar, lan rasa, iku wis nyawiji karo aku." Cahaya di sekelilingnya berputar lebih cepat, membentuk pusaran besar yang menyelimuti seluruh tubuh Jaka Seta. Ia merasa seperti larut dalam samudra keheningan, tanpa bentuk, tanpa nama, tapi penuh makna. Dalam pusaran itu, ia mendengar nyanyian lembut ribuan suara. Suara angin, burung, air, tanah, dan manusia. Semuanya berpadu menjadi satu irama. "Iki Sabdo Palon sejati," suara itu berbisik. "Ora kanggo disembah, nanging kanggo diuripake. Ora kanggo didebat, nanging kanggo dirasakake." Jaka Seta melihat kilasan sejarah Majapahit, kejayaan, kehancuran, kebangkitan. Ia melihat masa depan, di mana manusia hidup di kota-kota tinggi, tapi lupa menyapa bumi. Ia melihat wajah-wajah yang letih, namun di antara mereka ada juga cahaya kecil, anak-anak yang menanam pohon, orang tua yang berdoa dengan tulus, dan manusia yang masih percaya pada harmoni. "Sabdo Palon ora mati," lanjut suara itu. "Saben wong sing isi nyebut, eling, wis nyawiji karo aku. Sabdaku bakal urip nganti jagat iki bali dadi sepi." Perlahan, pusaran cahaya mengendur. Tubuh Jaka Seta turun perlahan ke tanah. Namun kini ia bukan lagi seperti sebelumnya. Di matanya terpancar cahaya lembut, kulitnya bersinar halus, dan di setiap napasnya terasa getaran bumi dan langit yang menyatu. Batu merah ungu di depannya kini terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua bola cahaya kecil. Satu masuk ke bumi, satu terbang ke langit. Raras, yang kini tumbuh menjadi remaja, berlari menghampirinya dengan wajah cemas. "Ki Jaka, aku lihat cahaya besar dari desa. Apa yang terjadi?" Jaka Seta tersenyum lembut. Suaranya dalam dan tenang, tapi penuh kehangatan. "Ora ana sing kudu wedi, nak. Cahya iku dudu geni sing ngobong, nanging sabda sing tangi." Raras menatapnya bingung, lalu menunduk hormat tanpa tahu kenapa. Ia hanya merasakan damai yang luar biasa. Di sekeliling mereka, angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati dan tanah basah. Langit tampak lebih terang dari biasanya, dan suara gemericik air terdengar seperti alunan gamelan. Malam itu, Jaka Seta berjalan perlahan ke arah pohon yang dulu ia tanam. Ia menyentuh batangnya, lalu berkata lirih, "Saben sing urip kudu bali, nanging bali ora tegese ilang. Bali iku dadi." Ketika ia mengucapkan kata itu, cahaya dari tubuhnya semakin terang. Raras menatap kagum saat tubuh gurunya larut menjadi sinar, naik perlahan ke langit sambil meninggalkan jejak lembut di udara. Jejak berbentuk aksara Jawa bercahaya. "Sabdo Palon, manunggaling sabda lan manungsa." Ketika cahaya itu menghilang, hanya keheningan yang tersisa. Namun dari dalam tanah terdengar detak lembut, seperti napas baru lahir. Pohon di depan Raras bergetar, dan dari rantingnya jatuh bunga putih pertama, harum dan suci. Raras menatap langit, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik pelan, "Ki Jaka ora lunga. Ki Jaka wis bali dadi sabda." Dan sejak malam itu, setiap kali angin berembus melewati Trowulan, orang-orang mendengar suara lembut di antara desir dedaunan, suara yang mengajarkan tentang keseimbangan, tentang rasa, dan tentang kebijaksanaan Jawa yang abadi.
Elinga marang rasa, elinga marang bumi, elinga marang langit. Yen kowe eling, kowe dadi sabda sing urip. Langit tersenyum. Bumi bergetar pelan. Sabdo Palon hidup kembali, bukan sebagai sosok, tapi sebagai kesadaran yang bernafas di hati setiap manusia yang masih mau mendengar bisikan alam. Dan begitulah, kisah Jaka Seta, sang penjaga rasa, berakhir, bukan dengan perpisahan, tapi dengan penyatuan. Sabda wis bali nyawiji karo jagat. Langit lan bumi wis dadi siji.